Hello guys, it's me Paul Canela and welcome to After Work Atelier. Let's go. Nah, pada kesempatan kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial guys. Gitu ya. Iya. Jadi sosok ini udah sangat terkenal di dunia hobi Indonesia nih. Hobi apa tuh? Hobi anak-anak nih kalau kata orang quotes and quotes. Anak-anak 90-an. 90-an. Gitu. Nah, tanpa lama-lama sikat nih. Perkenalan dulu nih. Oke, halo guys. Kali ini gue merasa sangat terhormat diundang ke channel After Work Atelier dari Paul Ekanara. Yoi, gue Dimas. Biasa dipanggil Dimas, Dimboy, whatsoever lah, you name it gitu. Kali ini gue diajak sama Paul buat ngobrolin seputar hobi. Seputar hobi ya. Yes, benar. Jadi kalau belum ada yang tahu Dimboy itu nggak mungkin guys, kayak semua orang pasti udah tahu nih. Itu di agak-agak hiperbola sih guys. Hiperbola. Oke Dim, jadi kita langsung ke topik aja nih. Boleh. Nah, sebenarnya kan penonton di sini belum semuanya ada yang tahu nih, maksudnya dunia hobi tuh apa sih gitu kan. Terus nah boleh Dim, sebenarnya dunia hobi tuh apa sih gitu? Hobi sendiri tuh luas ya. Jadi kalau gue sendiri memang biasa itu berkutat di hobi-hobi anak 90-an kayak Gundam, kayak Digimon, Pokemon. Ya yang anak-anak 90-an seangkatan kita pasti tahu lah ya. Nih hobi gitu ya. Nah, di situ tuh berangkat dari waktu zaman gua mau lulus kuliah tahun-tahun 2012-13 itu gua kayak wah, kangen ya main Gundam lagi tuh. Waktu itu zaman seri Gundam Age gitu kan. Terus gua kayak ya udah coba nyari dulu belum ada marketplace tuh. Iya. Masih kayak Kaskus ya kan. Nah, di Kaskus tuh gue coba nyari di forum-forum gitu, terus kenalan sama seller-seller. Nah kebetulan karena base-nya gue di Depok gitu, gue nyari yang ya sekitaran sini juga, biar bisa ketemu sekalian ngobrol gitu ya kan. Nah akhirnya ketemulah sama seller, terus gue kenal ngobrol. Nah mulai 2014 kayaknya itu gue terus tahu nih ada toko Gundam di Depok. Di putaran. Jadi awalnya lu Gundam nih ya. Gundam, gue balik ke hobi lagi itu sebenarnya gue nggak pernah lepas ya dari zaman gue dari kecil sampai gede pun emang tetap masih kayak kalau ke mall ke toko mainan, terus kayak ngelihat mainan-mainan tuh nggak pernah lepas. Cuman kan dulu akses kita nggak segampang sekarang kan, media sosial, things itu kan belum sebagus sekarang lah. Nah itu gue nyari-nyari tuh, nyoba di web, di Kaskus, di apalah, sampai pas 2014an itu gue denger info nih ada toko Gundam di Depok. Itu saking gue nyari-nyari. Nah akhirnya gue coba kayak ngumpulin di Facebook waktu itu gue kayak join ke komunitas Gundam gitu ya banyak lah, tapi salah satu komunitas Gundam itu kebetulan dia kayak provide kayak oh ya perkenalan nih gue dari Depok Dimas, terus kayak ada yang nyautin ada di Depok juga gitu. Udah kita ketemu online. Awalnya dari Facebook. Gitu. Dari Facebook. Ini zaman lu kuliah Dim? Udah lulus itu. Baru lulus lah. Iya baru lulus, lagi gabut tuh belum kerja gitu kan, sambil nyari kerja ngapain lah gitu ya kan. Udah habis itu ketemu nih kita ngobrol segala macem, terus tahu ada toko Gundam itu kita coba samperin. Kebetulan ownernya juga yang masih temen gue sampai sekarang dan akhirnya ngikut ke macam-macam hobi itu tuh juga ya memang punya interest besar ya di hobi ini gitu. Nah and go on. Akhirnya kita kayak ya udah kenapa nggak bikin komunitas nih, ngetes gitu, tes ombak kayak kan, ngumpulin banyak orang gitu. Akhirnya kita bikin di Facebook grup Facebook gitu, kita moderasiin. Ternyata awal-awal join lumayan tuh. Berawal dari kayak cuman 10 naik ke 30 sampai sekarang membernya Gundam Depok sendiri di Facebook tuh udah 600-an lah. 600-an orang. Tapi yang aktif ya paling itu lagi. Gundam lagi. Community Depok. Gundam Depok Community. Yes, GDC. Inilah founder Gundam Community Depok. Gundam Depok Community. Gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Gue, Dendi, ada sama Yudi namanya. Cuma Gundam Yudi sekarang Depok Community Yudi itu sekarang udah sibuk dia
ngegedein komunitas sepeda. Oh. Ya kalau Dendi masih sama gue dan masih ngikut ke komunitas-komunitas lain. Kenapa sih harus Gundam gitu pada saat itu? Nggak ada, no particular reason, karena memang awalnya waktu itu karena Gundam aja. Sebenarnya kita di dalamnya main macem-macem. Ada model kit lain tuh selain Gundam? Banyak. Nah, jadi mungkin yang belum tahu Gundam itu kayak mainan robot gitu ya. Gundam itu franchise robot dari Jepang, dari yang nyiptain tuh namanya Tomino, gue lupa ya, gue ingetnya Tomino doang. Nah itu dari tahun 78 ya, makanya dia first Gundam itu namanya kan RX-78 ya, karena waktu itu tahun 78, terus animenya mulai mencuat tuh tahun 80-an. Sampai akhirnya ke sekarang ini franchise-nya nggak stop gitu, tapi memang di Indonesia lagi agak-agak ya karena harganya juga makin ya fluktuatifnya, tapi too much gitu harganya tuh. Tapi too much gitu. Yes, bener-bener kayak not worth the penny gitu loh gitu. Untuk di spend, karena kayak rate yen-nya tuh bisa kali yang harusnya kayak lo kan kalau dapat di Jepang tuh ya kali 100 kan yen kan gitu loh. Kalau ya tergantung yen rates-nya ke Indonesia lah. Tapi sekarang tuh kalau di Indonesia masuk itu udah bisa kayak hampir 200 mungkin ya, atau rate 200 gitu. Jadi kayak orang-orang milih kayak wah kayaknya agak sulit nih bertahan di hobi Gundam gitu. Yeah. Itu kalau komunitas Gundam ngapain aja, Dim? Ya kita aktivitasnya ngumpul, sharing, macem-macem lah, ya mingle, layaknya keluarga sih gitu. Jadi gitu. Kayak asik aja ngumpul gitu, terus ya udah gitu. Ada aktivitas rakit bareng gitu? Ada rakit bareng, sharing tips, sharing knowledge, terus berbagi pengalaman. Sampai di Depok sendiri tuh emang dulu ada tahun 2014 dan 16 itu champion Gundam ya, GBWC itu skala nasional. Sebenarnya internasional, tapi ini di championnya di Indonesia aja gitu, nggak sampai di Jepangnya. Itu di open kategori B, pokoknya under 20 lah. Kompetisi ya? Kompetisi ngerakit, custom gitu, dicat lagi, ditambahin parts. Itu kompetisi yang dilihat maksudnya hasil akhirnya kah atau lu datang terus rakit? Enggak, hasil akhir. Gundam itu jarang sekali ada kompetisi yang kayak speed building gitu tuh jarang. Paling kalau iseng aja, karena sekarang kan banyak kit-kit entry grade juga yang bisa lo rakit cuman dalam waktu kayak 30 menit sejam. Nah itu make sense kan gitu, kita lomba ngerakit gitu. Tapi kalau untuk yang udah di custom, di cat, di apalah, dimodif gitu, nggak bisa dalam waktu cepat gitu. Berarti sebenarnya 11-12 sama kayak lu hobi motor atau hobi mobil lah ya. Bener. Lu building mobil lu dulu, nanti kompetisi lu majangin. Yes, exactly. Terus lu ngumpul-ngumpul bareng teman-teman lu yang sehobi gitu ya. Bener. Sebenarnya hobi anak-anak, maksudnya kayak hobi normal aja. Cuman orang kan suka bilang kayak wah hobi anak-anak nih karena robot, karena mainan. Sebenarnya enggak, karena ya lu sama aja kayak hobi motor, mobil ya, kayak gitu juga. Intinya sosialisasi. Lo gimana nyari temen, silaturahmi gitu. Sampai sekarang masih jalan tuh Gundam Community Depok. To be honest, komunitasnya ada, cuman memang lagi lesu banget karena ya franchise Gundam sendiri di Indonesia lagi goyang banget ya gitu. Makanya gue juga manjangin sayap, lebarin sayap ke hobi-hobi lain gitu. Oke, berarti sebenarnya ini background aja guys. Gundam Community Depok nih ya. Gundam Depok Community. Jadi Dimboy adalah salah satu petinggi di sana. Enggak lah, gue cuman orang yang kebetulan punya ide kayak oke, kenapa kita nggak dirin komunitas aja gitu, biar ada wadahnya nih yang orang-orang hobi-hobi ini gitu. Nah, gue boleh bahas yang rada ini nggak? Bahas, go. Sensitif. Boleh, go. Let's go. Jadi ini guys, lu itu pernah kerja di ini kan Dim ya, salah satu distribusi mainan mega distributor, hobi distributor gitu ya. Pernah lah, ada lah pengalaman beberapa waktu gue di sana. Jadi salah satunya itu karena lu sempet ya tadi lah bikin GDC intinya akhirnya lu bisa nih kerja ada kesempatan dapat di sana, bener. Boleh dong ceritain Dim gimana sih gimana lu bisa masuk nih tahu ke sana gitu ya. Mega distributor hobi nih. Sebenarnya sih awalnya dulu nih. Awalnya.
Kalau awalnya karena dulu itu gue sempat juga kerja di salah satu mall di Jakarta ya, mall yang orang pasti tahu, dia ibaratnya dibilangnya jantung di Jakarta Selatan ya kan, anak-anak gaul. Ini tahun berapa nih? Ini tahun 2019. Oh berarti udah jauh dari era lu Gundam Depok. Jauh, udah Gundam Depok udah 4 tahunan lah saat itu. Oh gitu. Nah maksud gua lu abis Gundam Depok berarti lu ada hobi-hobi lain ya? Hobi game lain? Waktu tahun itu tuh biasanya gue masih bertahan di Gundam sih kebanyakan. Oh, karena memang franchise-nya masih bagus saat itu gitu. Memang abis COVID tuh bener-bener kayak nurun drastis karena juga kan ya ekonomi arah kan masih gitu. Mainan ininya hobinya masih model kit lah ya. Iya, model kit, terus yang kayak robot Damacy itu kan nggak dirakit juga gitu. 2019 tuh. 2019 lu kerja di mall, di salah satu mall yang besar di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan waktu itu sang owner dengan beberapa petingginya datang untuk meeting sama owner apa nih? Owner Mega distributor. Yes, hobi owner tadi. Mega hobi distributor tadi gitu. Oke, lanjut. Nah, itu mereka datang terus mereka mau meeting nih sama bos gue, sama GM gue. Nah, tiba-tiba karena GM gue tahu waktu gue di interview tuh gue bilang kan gue anak komunitas nih. Meeting apa nih? Meeting untuk mereka mau bikin grand event sebenarnya. Oh gitu. Ya, mereka mau bikin grand exhibition. Nah, kalau mau bikin grand exhibition, well, let's say kayak Gundam Front gitu, kayak di atau Gundam Docking lah kayak di Singapura gitu kan butuh support tempat yang bagus ya, yang rame ya gitu loh. Nah, si owner Mega Distributor ini pengen cari tempat yang apa ya, bisa dibilang yang cocok lah untuk acara dia ini. Bikin yes, untuk exhibition ini. Jadi si gitu. Mega Distributor ini dia pengen bikin event gede lah ya. Ya sekelasnya seperti Gundam Front gitu lah. Gundam Front nih kalau di Jepang nih levelnya. Ya. Gundam Front tuh gue nggak kebayang sih. Maksudnya kayak event. Jadi dia tuh kalau Gundam Front itu dia exhibition Gundam. Tapi bener-bener kayak bikin satu hall atau satu tempat itu kayak lo ada di dunia Gundam gitu. Jadi ada patung gedenya, ada bener-bener eksibisi yang ngerasa nih gue lagi di dunia Gundam nih, di dunia anime gitu. Beneran nih. Yes, karena Gundamnya juga skalanya 1:1. Oke. Gitu. Berarti eksibnya nih beneran. Yes. Gede nih. Ya. Dia datang ke mall tempat lu kerja nih. Yes. Kalau boleh tahu dulu lu sebagai apa nih di mall ini? Gua dulu sebenarnya sebagai staff casual leasing ya. Casual leasing itu sebenarnya ngurusin pameran-pameran yang memang nyewa ke mall gitu. Bukan ngurusin exhibition ya, tapi pameran-pameran yang masuk yang mau sewa lahan gitu. Cuman karena bos gue ini tahu gue anak komunitas, anak hobi dan kebenaran ini align sama gue. Lu diajak lah. Gue dipanggil. Nah, tiba-tiba si owner ini ngelihat gue, kaget dia loh. Kamu kerja di sini gitu. Oh gitu. Ya, as simple as that. Jadi lu sebenarnya udah kenal nih sama owner. Oh kenal, karena kan waktu gue di komunitas itu gue juga sering bikin kayak acara apa gitu. Gue sering ketemu sama dia. Sering ketemu, Toys Fair gitu gue sering ketemu. Terus apa ngobrol lah, terus kayak pernah kayak ngopi bareng, terus ngobrol lah. Ya biasalah komunitas things lah gitu loh. Ketemu nih sama si owner ini ketika lu meeting. Nah terus apa tuh yang terjadi di meetingnya tuh? Sebenarnya meetingnya sih nggak banyak ya. Pokoknya mereka cuma nyampein keinginan mereka bikin grand event tadi, mau bikin event sekelas Gundam Front, tapi ya mereka juga butuh support gitu. Karena kan untuk datengin event gitu aja kan udah modalnya luar biasa kan. Nah gitu. Tapi ya sayangnya memang dari pihak mall juga nggak bisa ngasih offer yang bagus lah gitu. Jadi kayak nggak win-win solution gitu loh. Nah akhirnya belum sampai terjadi gitu, belum sampai terrealisasi hingga saat ini gitu. Karena kebetulan nggak lama kan tahun berikutnya COVID tuh. Nah akhirnya batal banyak plan yang wah kacau deh itu. Itu. Jadi lu ketemu sama si owner Mega Distributor. Bener. Ya, gua ketemu sama beliau terus. Lanjut. Gue ketemu sama beliau, terus ya udah kita ngobrol dan akhirnya memang dari situ tuh sebenarnya beliau dengan petingginya lain dari distributor tersebut nanya ke gue mau nggak join tim mereka gitu. Gue juga sebenarnya awalnya kayak buat apa gitu loh, karena capability gue itu memang kan di bidang yang customer related.
customer service spesialis lah gitu loh. Gue bisanya untuk ngayom orang, untuk kayak memang di komunitas-komunitas gitu ngumpulin massa gitu. Gue pikir buat apa? Karena kan mereka ini kan distributor retailer lah ibaratnya gitu, yang jual barang gitu. Pasti mereka butuhnya marketing dong. Ya. Lu diajak emang sebagai apa awalnya? Gue juga bingung karena to be honest posisi gue bisa dibilang nggak jelas di sana. Yes. Pas lu diajak. Yes. Akhirnya memang gue nggak bilang gue self proclaim ya, tapi kayak jatuhnya memang waktu itu gue sebagai asisten manajer promosi. Gitu, karena promosi saat itu ada manajernya atasan gue. Ya udah. Jadi lu masuk nih. Gue masuk akhirnya. Masuk ke. Itu pun setelah karena kebetulan sang distributor ini lagi buka toko baru gitu ya di daerah Tangerang. Itu butuh MC gitu-gitu kan. Nah, gue pernah nih MC juga di acara mereka di Battle of Toys tahun 2019. Gitu. Itu pernah juga gue nge-MC di situ. Nah, kebetulan mungkin mereka cocok kali ya gitu sama gue. Terus akhirnya mereka hire coba nih. Ya, coba tuh dari 2019 sebenarnya, dari zaman gue masih di mall itu mereka coba convince gue untuk ayo lu mau gabung nggak gitu. Oh, lu masih di convince nih. Masih. Tapi lu official masuknya kapan? Official masuk itu gue di bulan Oktober 2019. 2020. 2020. Yes, zaman Covid. Di saat itu mereka punya harapan gue tetap bisa menjalankan campaign promotion dari distributor tersebut di era Covid. Oh, oke. Gitu. Cuman nggak lama sih gue di mereka tuh, cuma kayak terakhir kayaknya Februari gue keluar. Februari lu keluar. Ya. Jadi lu masuk sebenarnya nggak nyampe setahun dong? Enggak, cuman kayak Oktober akhir ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan lah, 4-5 bulan lah. 5 bulan. Cuman memang until today ya gue masih berhubungan baik sih dengan semuanya. Oke, berarti lu masuk Oktober. Itu lu ngapain aja Dim di Mega Distributor tadi Dim? Gue sehari-hari sebenarnya waktu itu bantu toko yang baru buka tadi yang daerah Tangerang itu untuk promote lah. Keluar gitu kayak baru buka nih, dateng dong bikin acara, bikin apa gitu. Nah, kebetulan di sana waktu itu ada satu ruangan khusus yang memang untuk Gundam Coaching Clinic gitu loh. Oh gitu. Disediain ada satu space khusus untuk lo ngerakit. Jadi lo setelah beli bisa rakit, atau kita yang ada di sana di-stationin buat untuk bantu misalkan mereka mau diajarin, ditutor gitu, itu free semuanya waktu itu gitu. Terus ya itu sih waktu itu awal-awal sebulan 2 bulan awal. Terus gue akhirnya bikin konten-konten saat itu. Konten promosi ini. Ya, konten promosi di YouTube, di Instagram bareng sama tim konten buat ngepromosiin si distributor ini gitu. Yang memang sekarang alhamdulillah udah cukup besar sih. Cukup besar. Yes, ya. Bisa dibilang mungkin top distributor for toys ya di Indonesia ya gitu loh. Tapi kenapa lu cabut Februari, ada tawaran lain atau? Enggak, gue cabut karena gue taking master study. Oh, jadi lu S2 ya? Gue lanjutin master gue. Nah, kebetulan di situ gue nggak menemukan kesepakatan sama owner. Kita nggak sama-sama nggak ketemu. Jadi ya udahlah, gue yang ngalah, gue mundurin karena diri. Lu harus ke kampus dan lainnya. Sebenarnya gue ngampus itu kan tiap weekend ya. Karena kan S2 jadwal gue tuh waktu itu Rabu sama Sabtu. Tapi kan waktu di distributor ini mereka Sabtu itu office tetap masuk. Gitu. Jadi ya nggak bisa dikalahin kan. Gue waktu itu udah offer untuk kayak oke, nggak apa-apa, gue ditukar minggu deh gitu. Minggu gue ke toko, maksudnya gue campaign lah or things gitu, tuker Sabtunya anggaplah gue libur gitu kan, kalau nggak liburnya Minggu. Tapi ya karena nggak nyampe kesepakatan, akhirnya ya udah gue ngalah, gue cabut. Terus gue ya udah nyari kerjaan baru sambil freelance, sambil gue sekolah lagi gitu. Oke deh Dim, kayaknya di konten kali ini segitu dulu kan. Oke, jadi lanjut part 2 kan? Ya, jadi di konten ini kita ngomongin seputar lo membuat awal mulanya nih, lo membuat berhobi. Oke. Membuat apa tadi tuh? Gundam Depok Community ya, sama pengalaman lo di dunia di ini apa deh? Di salah satu mega distributor gitu. Oke guys, segini dulu konten kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. And share dong. And share. Lanjut ya. Lanjut part 2. Lanjut part 2. Let's go. Oke guys.
Thank you guys. Stay tune.